Taktik cerdik Presiden Azerbaijan bikin Armenia menyerah. Setelah 15 hari perang, Armenia dan Azerbaijan dikabarkan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Ternyata, ada sebuah taktik cerdik yang dijalankan oleh Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, yang membuat Armenia pada akhirnya sepakat untuk menghentikan perang. Dalam berita FIFA militer pada minggu kemarin, dilaporkan bahwa perwakilan Armenia dan Azerbaijan telah melakukan perundingan di Moskow, Rusia. Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mansakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mamdiarov telah bertemu dan difasilitasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OSCE atau Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa Minsk. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA militer dari Sputnik News, perundingan berjalan selama 10 jam sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu 10 Oktober 2020. Sebagai hasil dari perundingan 10 jam di Moskow yang berlanjut hingga Sabtu malam, Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk menghentikan permusuhan di Nagorno-Karabakh yang dilanda konflik mulai siang hari. Armenia dan Azerbaijan telah sepakat selama pembicaraan di Moskow untuk menjaga format pembicaraan di Nagorno-Karabakh tidak berubah, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Armenia, dan Azerbaijan. Di sisi lain, ternyata ada peran Aliyev di balik tercapainya kesepakatan gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan. Aliyev menyatakan jika ia beserta jajarannya dan pemerintahan berulang kali berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penyelesaian konflik. Aliyev tahu bagaimana ketergantungan Armenia terhadap Rusia sebagai sekutu besarnya. Oleh sebab itu, Aliyev menegaskan Armenia seharusnya berterima kasih kepada Putin yang telah menyelamatkan negaranya. Saat Nikol Pashinyan memberikan kami ultimatum saat dia menghina perasaan orang-orang Azerbaijan, dia seharusnya dihukum karena itu. Tapi kami membiarkan dia berterima kasih kepada Putin bahwa Rusia sekali lagi telah menyelamatkan Armenia, ucap Aliyev, seperti yang dikutip FIFA militer dari B92.net. Rusia sebagai tetangga kami dan negara yang punya kesamaan sejarah dengan Azerbaijan dengan Armenia, tentu saja memainkan peran khusus. Hal itu didasarkan pada sejarah dan kerjasama rakyat kami, serta bobot dan peran Rusia dalam dunia, dan tentu saja di kawasan kami. Pada berita FIFA militer pada Rabu kemarin, Putin sempat memberikan pernyataan jika Rusia tidak akan memberikan bantuan dalam perang kepada Armenia. Meski demikian, Putin mendesak agar Armenia dan Azerbaijan segera melakukan perundingan gencatan senjata. Meski Rusia dan Armenia terikat dalam Fakta Pertahanan Keamanan Kolektif atau CSTO, Putin menegaskan jika negaranya tidak wajib memberikan bantuan militer. Hal ini disebabkan karena perang Armenia-Azerbaijan meletus di Nagorno-Karabakh atau Artsakh dan bukan terjadi di wilayah Armenia. Situasi di wilayah Nagorno-Karabakh kembali menegang pasca kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mansakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mamdiarov pada hari Sabtu kemarin. Pasukan Angkatan Bersenjata Armenia dikabarkan kembali melakukan serangan militer ke sejumlah wilayah Azerbaijan. Azerbaijan pun merasa telah dikhianati oleh Armenia atas kesepakatan damai atau gencatan senjata yang telah difasilitasi oleh Moskow, Rusia. Pasalnya, selang beberapa jam dari kesepakatan damai, tentara Armenia justru melakukan serangan ke sejumlah wilayah Azerbaijan. Menyikapi serangan Armenia itu, Menteri Pertahanan Azerbaijan menyatakan tentara Azerbaijan telah memukul mundur tentara Armenia sebagai serangan balasan yang telah dilancarkan oleh Armenia pada hari Minggu dini hari kemarin. Tidak hanya itu, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, tentara Armenia telah berusaha merebut pos-pos militer Azerbaijan setelah mereka melancarkan serangan ke arah pemukiman sipil di Agdere, Agdam, Fuzuli, dan Sebrail. Tentara Azerbaijan mengusir tentara Armenia. Mereka menggagalkan serangan Armenia yang dilakukan dengan melanggar gencatan senjata yang bertujuan merebut kembali posisi militer sebelumnya, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dikutip oleh FIFA militer dari Anadolu Agency pada Senin kemarin. Pihak otoritas Azerbaijan menambahkan selain memukul mundur tentara Armenia, pihaknya juga telah berhasil menghancurkan sejumlah tank tempur T-72 dan 3 rudal Grad yang ditinggal lari angkatan bersenjata Armenia. Lalu,
saling serang pasukan militer dua negara pecahan Uni Soviet itu terjadi di sekitar perbatasan Nagorno-Karabakh. Perang yang terjadi hampir 15 hari itu telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dan tidak sedikit warga sipil dari dua negara kehilangan tempat tinggal mereka karena menjadi korban kekejaman perang dua negara yang memperebutkan klaim wilayah Nagorno-Karabakh. Perang besar yang pecah di wilayah Nagorno-Karabakh antara militer Armenia dan Azerbaijan telah menelan korban jiwa yang luar biasa banyaknya. Kurang sepekan perang berlangsung, sudah lebih dari 4.000 tentara meregang nyawa dari kedua belah pihak. Dari data Kementerian Pertahanan Armenia dalam keterangan resminya yang dilansir oleh FIFA Militer pada Sabtu kemarin, disebutkan militer Armenia telah berhasil membunuh hampir 2.000 tentara Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Armenia menyebutkan total ada 1.750 tentara Azerbaijan dalam pertempuran yang terjadi sejak 27 September 2020 itu. Selain itu, militer Armenia juga mengklaim telah menghancurkan 1 peluncur roket berat Smerch, menembak jatuh 10 helikopter dan 5 pesawat serta 107 drone. Selain itu, militer Armenia juga telah menghancurkan 205 tank baja. Sementara itu, sebelum Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis data bahwa dalam pertempuran di beberapa lokasi, militernya telah berhasil membunuh 2.300 orang tentara Armenia. Mulai dari 27 September hingga pagi ini, sekitar 2.300 prajurit musuh tewas. Sekitar 1.300 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, lebih dari 200 artileri, sistem roket peluncur ganda, peluncur granat, sekitar 25 sistem pertahanan udara, 6 pos komando dan posko pantau, 5 depot amunisi, sekitar 50 senjata anti-tank, 55 kendaraan hancur dan terpaksa tidak beroperasi. Tulis Kemenhan Azerbaijan. Jika mengikuti data yang diklaim kedua negara, maka hingga saat ini sudah lebih dari 4.050 tentara kedua negara telah tewas dalam pertempuran itu. Meski begitu, keakuratan data yang diklaim kedua negara masih diragukan. Diperkirakan, jumlah korban bisa saja lebih dari jumlah itu. Sebab, militer kedua negara melakukan penyerangan dengan senjata-senjata berat dan kerap terjadi perang terbuka antara kedua negara. Terbukti, di beberapa lokasi bekas pertempuran banyak ditemukan mayat-mayat tentara kedua negara yang bergelimpangan dalam jumlah belasan sampai puluhan orang. Perlu diketahui, konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak tahun 88. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom yang menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata di tahun 92 hingga 94, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Dan sejak tahun 1992, negosiasi telah dilakukan dalam kerangka OSCE Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata Bishkek. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ, yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dari konflik adalah Perang 4 Hari pada tahun 2016 silam. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu.